Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kultur Dunia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki luas sebesar 1.905 juta kilometer persegi yang terdiri dari 5 pulau utama, sekitar 18.110 pulau kecil dan sekitar 6.000 pulau di antaranya tidak berpenghuni. Dengan luas tersebut, Indonesia berada di urutan ke-15 negara terbesar di dunia berdasarkan luas wilayahnya. Dengan ukuran tersebut, ternyata dulunya Indonesia adalah negara yang sangat luas, dengan hampir mencakup wilayah Asia Tenggara. Namun akhirnya wilayah tersebut berpisah dan menjadi negara sendiri. Berikut adalah daftar negara-negara yang pernah menjadi bagian dari Indonesia. Timor Leste atau Timor Timur. Timor Timur merupakan bagian dari koloni Portugis selama lebih dari 400 tahun. Pada tahun 1975, Portugal menarik diri dari Timor Timur dan meninggalkannya dalam kekacauan. Pada tanggal 17 Juli 1976, Indonesia secara resmi mencaplok Timor Timur dan menjadikannya sebagai provinsi ke-27. Namun, penduduk Timor Timur menolak pendudukan Indonesia dan melakukan perlawanan bersenjata. Perlawanan ini berlangsung selama 24 tahun dan mengakibatkan ribuan korban jiwa. Akhirnya, pada tahun 1998, Presiden Indonesia B.J. Habibie mengumumkan bahwa Indonesia akan mengadakan referendum di Timor Timur. Referendum tersebut diadakan pada tanggal 30 Agustus 1999 dan hasilnya adalah 78,5% penduduk Timor Timur memilih untuk merdeka. Pada tanggal 20 September 1999, Indonesia menarik diri dari Timor Timur dan Timor Timur menjadi negara merdeka. Timor Timur diakui secara internasional sebagai negara merdeka pada tanggal 20 Mei 2002. Invasi Indonesia ke Timor Timur memiliki dampak yang signifikan bagi Indonesia dan Timor Timur. Bagi Indonesia, invasi tersebut menimbulkan krisis internasional dan merusak reputasi Indonesia di dunia internasional. Filipina. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Majapahit menguasai sebagian besar wilayah Asia Tenggara, termasuk Filipina. Wilayah kekuasaan Majapahit di Filipina meliputi Kepulauan Sulu, Mindanao, dan Luzon. Penaklukan Filipina oleh Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Pada masa itu, Majapahit dipimpin oleh Patih Gajah Mada yang memiliki cita-cita untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Pada tahun 1360, Majapahit mengirim ekspedisi militer ke Filipina untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan lokal di sana. Ekspedisi ini dipimpin oleh Laksamana Nala yang berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan lokal di Sulu, Mindanao, dan Luzon. Setelah penaklukan Filipina, Majapahit mendirikan pemerintahan di wilayah tersebut. Pemerintahan ini dipimpin oleh seorang pejabat dari Majapahit yang disebut sebagai duta. Keberadaan pemerintahan Majapahit di Filipina tidak berlangsung lama. Pada abad ke-16, Filipina ditaklukkan oleh Spanyol. Penjajahan Spanyol di Filipina berlangsung selama lebih dari 300 tahun. Beberapa bukti bahwa Filipina pernah menjadi bagian dari Indonesia pada masa kerajaan Majapahit adalah adanya kesamaan bahasa, kesamaan budaya, dan peninggalan sejarah berupa prasasti, candi, dan keramik. Singapura. Singapura di masa lampau kerap disebut Temasek, Tumasik, atau Kota Laut. Nama Temasek pertama kali disebutkan dalam prasasti dari abad ke-14. Nama Tumasik kemudian digunakan oleh Tome Pires, seorang penjelajah Portugis, pada abad ke-16. Singapura memiliki posisi yang strategis sebagai pusat perdagangan. Pulau ini terletak di Selat Malaka, yang merupakan jalur perdagangan penting antara Asia Timur dan Asia Tenggara. Hal ini menjadikan Singapura sebagai tujuan perdagangan yang penting sejak zaman kuno. Pada abad ke-13, Singapura menjadi bagian dari Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang kuat yang menguasai sebagian besar wilayah Asia Tenggara. Tidak lama kemudian, pada abad ke-14 Singapura menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit, yang pada masa itu Majapahit adalah kerajaan besar yang menguasai sebagian besar wilayah Nusantara. Kemudian pada abad ke-16, Singapura ditaklukkan oleh Portugis. Portugis menguasai Singapura selama sekitar 150 tahun.
Lalu, pada abad ke-19, Singapura diserahkan kepada Inggris lalu Inggris menguasai Singapura selama sekitar 150 tahun. Malaysia. Pada abad ke-8, Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Kerajaan ini menguasai sebagian besar wilayah Asia Tenggara, termasuk Semenanjung Malaya, yang saat ini merupakan wilayah Malaysia. Penaklukan wilayah Malaysia oleh Sriwijaya terjadi pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa. Pada tahun 775, Raja Balaputradewa meninggalkan Jawa dan pergi ke Sriwijaya. Pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa, Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Kerajaan ini memiliki hubungan diplomatik dengan berbagai kerajaan di Asia, termasuk Tiongkok, India, dan Arab. Pada abad ke-13, Sriwijaya mulai mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk serangan dari kerajaan Chola dari India, pemberontakan dari kerajaan-kerajaan bawahan, dan perubahan jalur perdagangan. Pada tahun 1290, Sriwijaya runtuh dan Malaysia menjadi negara merdeka. Beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Malaysia pernah menjadi bagian dari Indonesia pada masa kerajaan Sriwijaya adalah seperti adanya prasasti dan artefak. Beberapa kerajaan di Malaysia yang pernah menjadi kerajaan bawahan Sriwijaya adalah Kerajaan Langkasuka, Kerajaan Srivijayapura, dan Kerajaan Kedah Tua. Kamboja. Pada abad ke-14, Kerajaan Majapahit di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk mencapai puncak kejayaannya. Pada masa itu, Majapahit menguasai sebagian besar wilayah Asia Tenggara, termasuk Kamboja. Kamboja pada saat itu berada di bawah kekuasaan Kerajaan Chenla. Pada tahun 1313, Jayanagara, Raja Majapahit, mengirim pasukan ke Kamboja untuk membantu Raja Chenla melawan serangan dari Kerajaan Champa. Pasukan Majapahit berhasil mengalahkan Champa dan membantu Raja Chenla mempertahankan kekuasaannya. Pada masa kekuasaan Majapahit, Kamboja mengalami perkembangan pesat. Agama Hindu dan Buddha berkembang pesat di Kamboja, dan banyak candi-candi Hindu dan Buddha dibangun di Kamboja. Namun, pada abad ke-15, Majapahit mulai melemah. Pada tahun 1431, Kamboja ditaklukkan oleh Kerajaan Ayutthaya dari Thailand. Meskipun Kamboja telah menjadi bagian dari Thailand, pengaruh budaya Jawa masih dapat terlihat di Kamboja hingga saat ini. Hal ini terlihat dari arsitektur candi-candi di Kamboja yang dipengaruhi oleh arsitektur Hindu dan Buddha Jawa. Beberapa bukti bahwa Kamboja pernah menjadi bagian dari Indonesia pada masa kerajaan Majapahit adalah prasasti, candi dan budaya. Brunei Darussalam. Pada abad ke-8, Kerajaan Sriwijaya berkembang hingga mencakup wilayah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Wilayah ini memiliki lokasi yang strategis, yaitu di jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. Hal ini menjadikan Brunei Darussalam sebagai salah satu wilayah yang penting bagi Sriwijaya. Sriwijaya menguasai Brunei Darussalam dengan cara mengirimkan utusan ke wilayah tersebut. Utusan Sriwijaya menyebarkan pengaruh budaya dan agama Hindu-Buddha ke Brunei Darussalam. Bahasa Melayu yang digunakan di Brunei Darussalam memiliki akar dari bahasa Melayu Sriwijaya. Agama Buddha juga pernah menjadi agama resmi di Brunei Darussalam. Selain itu, beberapa bangunan bersejarah di Brunei Darussalam, seperti Kompleks Masjid Omar Ali Saifuddin, memiliki pengaruh dari arsitektur Sriwijaya. Pada abad ke-13, Sriwijaya runtuh akibat serangan dari Kerajaan Majapahit. Dengan runtuhnya Sriwijaya, Brunei Darussalam menjadi negara merdeka. Meskipun telah menjadi negara merdeka, Brunei Darussalam tetap mempertahankan hubungan baik dengan Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerjasama yang erat antara kedua negara di berbagai bidang, seperti ekonomi, perdagangan, dan budaya. Itulah sederetan negara yang pernah bergabung dengan Indonesia, walaupun sekarang negara-negara tersebut sudah pisah dan sudah menjadi negara sendiri yang lebih maju. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kultur Dunia agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar fakta di dunia. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.